Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi videonya menanggapi pertanyaan salah satu yang ada di komentar. Bang bikin kurang lebih Bang bikin video sporting. Ini lupa saya screenshot, tapi emang kayaknya materi itu belum ada ya. Karena materi itu belum ada, kita buat persiapan cetak sampai sporting, sampai kaidah-kaidah sporting. Mudah-mudahan nanti juga bisa ke software Situbox. Oke, sekarang kita mulai. Seandainya memang udah ada barang jadi, barang yang udah selesai di ACC, semua udah fix, intinya udah selesai. Terus kemudian kita tentuin nih. Nah, ini kan misalnya udah ada dua warna kombinasi, rose gold, white gold. Tinggal langkah pertama biasanya sih saya ini lagi-lagi ya dari perspektif saya, bukan kaidah yang pasti atau harusnya kayak gini, enggak. Ini cuman kaidah yang biasa saya pakai aja. Pertama itu tentu kita pisahin antara rose gold sama maksudnya kita pisahin copotannya. Ini file freelance ya kalau nggak salah nih, jadi insya Allah aman lah. Ini kita pisahin dulu, kita hide. Nah, mana lagi nih yang sifatnya copotan. Nah, sifatnya copotan ini kita hide dulu. Nah, kalau udah hide gini, kadang-kadang untuk file cetak, kadang-kadang saya buang ini batu gitu. Saya buang batu. Nah, tapi ada sisi baiknya, ada sisi buruknya kalau kita buang batu tuh. Kalau kita cetak itu nggak mungkin, sepengalaman saya tuh hampir nggak mungkin kita cetak tuh begini aja. Mesti dilakukan pembesaran, karena pada saat keluar resin itu, resin tuh beda-beda karakternya. Ada yang jadi susut, mengecil, ada juga yang stabil, tapi sejauh yang saya temuin itu bakalan susut sih. Keluar resin itu kadang-kadang susut, nanti pas, apalagi nanti untuk keperluan casting itu biasanya susut banyak tuh. Nah, itu biasanya dilakuin pembesaran tuh. Jadi kadang-kadang file cetaknya ini nih kita gedein sedikit. Entah pakai gedein manual atau memang pakai gedein ini deform transform, misalnya di size 1,0 berapa gitu, berapa persen, misalnya 1,03 kita tes ya, transform 1,03. Nah, ini hanya contohnya 1,03. Nah, itu gimana hasil itu didapat setelah kita melakukan sedikit trial error atau riset terhadap di mana tempat kita bekerja. Misalnya kalau pakai resin jenis yang banyak susutnya, berapa pembesarannya, berapa susutnya setelah dicor. Kalau pakai resin yang stabil, begitu juga berapa pembesarannya, itu beda-beda. Itu kita harus coba terus tuh, nggak ada nilai yang pasti sih. Nah, udah, tadi balik ke untung atau ruginya. Kalau misalnya kita kasih, saat kita lupa mencatat data, terus kemudian
ada yang perlu dilakukan revisi di daerah di file cetak ini, kita udah kehilangan batu nih. Kita udah kehilangan batunya, ya artinya harus buka dari file aslinya gitu. Itu sih sebenarnya bukan masalah yang gimana-gimana ya, tapi kalau ada batunya di sini, misalnya kita sembunyiin pakai ini, edit hide jewel. Nah, ini suatu file cetak ini kita bawa ke suatu tempat, misalnya hanya file cetaknya ini aja, kita bawa ke satu tempat. Kalau perlu batunya tinggal adain batunya. Dan karena kita bingung, ini file sebenarnya udah digedein apa belum gitu, lupa nih kita nih file udah digedein apa belum, itu bisa kita tinggal lihat batunya. Nah, ini kan batu sebelum digedein ya, 1,20. Nah, tetapi pas kita gedein nih, ini kita sembunyiin dulu, edit aja sebentar, Hidejewel, edit Hidejewel, terus kita gedein 1,03 misalnya gitu. Nah, dalam posisi kayak gini bingung nih, kita batu udah digedein apa belum ya, kita gedein lagi nanti jadi masalah. Nah, ini kita tinggal bongkar aja batunya nih, show jewel. Nah, nanti ketahuan nih, ini hide nih, kita lihat ukuran batunya tuh, batu adanya di sini posisinya, di bawah, iya kan. Batu nggak berubah karena tadi kita, sorry ya ini agak sedikit belibet jadi jelasinnya. Batu nggak berubah karena posisinya jadi, wah itu jadi drop banget. Atau tadi kita ngegedeinnya itu bareng-bareng nih, ini kita gedein bareng-bareng nih, deform transform 1,03, terus ini kita sembunyiin. Nah, kita bingung ini, lupa nih ceritanya nih udah digedein apa belum, tinggal show jewel. Nah, ini posisinya udah bener, ini posisinya udah bener nih tuh, tapi ukuran batunya berubah dia tuh, 1,24. Padahal sebenarnya batu yang kita pakai tadi itu harusnya 120, karena udah digedein jadi batu ikutan besar jadi 1,24. Nah, ini berarti kita yakin bahwa batu file cetak ini udah dilakuin pembesaran. Jadi kurang lebih teman-teman bisa paham lah ya fungsi dari batu di hide atau batu dibuang. Jadi kurang lebih fungsinya itu. Nah, ini kita kembaliin lagi. Nah, kebiasaan saya ya kadang-kadang kalau lagi pas lagi lupa dibuang, kalau lagi nggak lupa ya ikut digedein, anggaplah kita buang. Jadi saya kalau misalnya lupa ya udah ambil lagi dari file aslinya gitu. Nah, ini kita gedein misalnya. Emang harus digedein? Ya lagi-lagi kalau saya dari sekian banyak yang pernah saya coba itu memang harus, kalau saya berpendapat harus digedein entah berapa persen gitu. Beda lagi kalau misalnya tiba-tiba kita pas konsultasi sama tukang itu ada yang harus ditebelin di bagian tertentu, ya tebelin aja di bagian tertentu, bukannya jadi digedein semua. Karena ada orang pernah bilang saya hanya minta digedein bagian tertentu aja, malah dia digedein semua. Itu ya, salah komunikasinya nih. Nah, kalau udah gini kita taruh di alasnya nih, kita taruh di alas ini, di sumbu X ini, terus yang lain juga sama. Ini
buang juga, taruh sama di sini. Ini yang rose gold juga sama. Ini kan kepotong nih. Nah, ini saya kasih garis biar untuk panduan aja sebenarnya. Jangan terlalu diikutin semua apa yang saya ajarin di sini. Kadang-kadang karena karena terbentuk kebiasaan, orang akan menilai cara lo mah lebih ribet gitu. Cara gue lebih simpel. Bebas pakai yang mana aja, ini hanya sekedar merespon dari pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, setelah semua udah rata di sumbu X, nah ini kita kasih sumbu X nih. Nah, terus kita naikin nih. Kita naikin. Ada yang naik bebas sih, naik ini nggak ada aturan juga. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 2,5, kadang-kadang 3, bebas aja sebenarnya. Nggak ada terlalu terbaku berapa. Ini saya naikin 2 2. Nah, saya udah dinaikin 2. Atau karena jadi efeknya gini, semakin kita naikin ya semakin lama cetaknya gitu. Semakin kita rendahin ya semakin cepat. Tapi kalau rendah-rendah nanti buat motongnya juga repot, nanti motong-motong tiang sportingnya. Oke, sampai sini udah. Kalau file udah dipisahin, terus udah dibesarin, udah dalam posisi siap sporting. Nah, baru sekarang kita sporting di bagian yang ini dulu deh. Nah, sporting kita keluarin tiang-tiang sportingnya. Support. Nah, di sini ada macam-macam ukuran nih. Saya buat database untuk sporting tuh ya kurang lebih kayak gini. Nanti teman-teman sih bisa bikin database sendiri yang sesuai dengan seleranya, yang sesuai dengan tingkat keberhasilannya. Ada juga yang kayak gini nih saya bikin. Karena beberapa ini saya buat dari mencontoh daripada tiang-tiang support dari situ box. Ini yang bawaan bentuk-bentuk bawaan dari Jolcat. Tapi sebagiannya saya modif lagi. Kayak misalnya ini. Nah, kan nggak sesuai nih antara gambar bentuk database sama objek yang keluar. Ini udah saya modif lagi. Oh, nggak bisa ya? Oke, sebentar. Oke, lanjut. Sorry ya, kayaknya nggak bisa di pause nih. Oke, lanjut. Bisa di pause, kirain nggak bisa di pause. Kurang kliknya, orang tekan. Nah, ini ada ukurannya 02 sampai 04. Ini di supporting baru ada yang
025 sampai 05. Nah ini sebenarnya saya buat sampai tiang 05 karena waktu itu sempet juga pakai support yang gede gini untuk nopang bawah nih, karena saya ngalamin beberapa kali gagal cetak gitu, dan ya panjang lah kalau ceritain. Jadi secara umum biasanya saya pakai dari range 03 sampai 04. Ini juga jarang. Yang sering saya pakai tuh 03 sampai 04. Nah, nanti teman-teman lagi-lagi ya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau emang tiangnya harus diperlukan agak besar ya pakai tiang yang besar. Tapi kalau misalnya memang dari support tiang kecil aja cukup, ya udah cukup, itu lebih bagus karena mengurangi bekas bintik-bintik di bawah body ini nih. Nah, biasanya nanti kalau supportingnya gede-gede makin banyak bintik-bintik di sini, jadi kasar, jadi lama finishingnya. Nah, semakin kecil-kecil gampang dipoteknya dibersihin, karena yang support resin itu kan beda-beda karakternya. Ada yang dia keras, jadi keras banget. Ada yang keras tapi giliran di patahin tuh gompel. Ada juga yang lembut, jadi tinggal dikletek begitu aja juga bisa. Jadi macam-macam sih, gimana nanti kita pas bikin resinnya itu, dengan bahan resin apanya itu. Nah sekarang ini kita kasih tiang sporting. Nah masuknya ini terserah nih, nusuk ke batangnya terserah gitu kan, mau bagian yang kecilnya aja atau sampai dalam sini juga nggak masalah, itu bebas. Lagi-lagi itu hanya ini aja, situasi dan kondisi yang terjadi di tempat teman-teman bekerja. Nah untuk jaraknya juga bebas sebenarnya. Pernah sih diajarin jarak ini harus sekian, yaitu awal-awal belajar mungkin seperti itu kaidahnya. Tapi seiring waktu kayaknya dilebarin masih berhasil. Jadi kadang bisa sampai lebar banget untuk untuk jarak ininya antar supportingnya. Nah kurang lebih gini nih. Nah ini kita ini hapus dulu. Ya kurang lebih kan gini nih. Juga nanti bagian-bagian yang lainnya juga sama dibuat seperti itu. Nah cara bikinnya juga masing-masing orang beda-beda, nggak bisa sama. Terus penerapan sprue, tiang-tiang penahan sprue itu, tiang-tiang penahan itu juga beda-beda. Kayak misalnya ini, nah ini hasilnya nanti kayak gini nih. Tuh ini yang udah dikasih sprue contohnya. Nah ini udah dikasih sprue. Ini tiang-tiangnya yang saya bilang tadi, ada yang 035, ada yang ini masih bentuk yang lama nih, ada yang 04, ada yang berapa tadi, ini mungkin 03 bagian-bagian kecilnya. Nah kenapa sih saya merubah dari bentuk yang seperti ini ke bentuk yang kayak gini nih, 04 nih. Pernah satu kali itu saya ngalamin supporting patah, dan patahan itu selalu di sini nih,
selalu di batas-batas ini nih. Nih, bagian-bagian sini nih selalu patah. Nah, akhirnya untuk saya coba modifikasi tiang sportingnya, karena saya nggak mau gede-gede juga tiang sporting. Nah, saya modif kayak gini nih, jadi tetap dia nggak ada patahan di sini. Kalaupun mau patah ya patahnya di sini. Ya kalau ini uh, sejauh ini sih aman. Model-model kayak gini belum pernah lagi ketemu patah-patah lagi. Ya balik lagi ya gimana kondisinya. Nah ini nanti udah jadinya kayak gini. Tuh, ini pemberian apa? Tiang sprunya. Ini biar sekalian gitu. Biar biar nggak satu-satu. Oh ini tiang sprunya gede banget. Ya mungkin kurang ini ya, kurang kecil ya. Jadi bisa ngabisin bahan. Tapi kadang-kadang sama tukang cetak nanti ini suka dipotong lagi sama dia bikin sprue baru yang menurut dia itu untuk aliran emasnya itu bisa lebih efektif. Kadang-kadang ini kita hanya bantu di sini uh, untuk penyatuan barang aja, walaupun juga ini berdampak pada uh, bahan, artinya resin yang digunakan kan jadi lebih banyak kebuang gitu. Jadi teman-teman usahain meminimalisir besaran-besaran sprue, terutama sprue. Yang lainnya meminimalisir penggunaan sporting. Ada sporting yang jarang-jarang tapi berhasil. Terus kayak gini nih, ini saya masih pakai karena kebiasaan tadi masih pakai mungkin yang sekarang ini teman-teman sporting tuh udah nggak sebanyak ini. Karena mereka hanya kasih satu di sini, satu di sini, satu di sini, ini dibuang, itu jadi balik lagi pengalaman mencoba mengurangi sporting, meminimalisir tiang sporting itu penting banget. Jadi nggak ada kaidah yang harus kayak gini, nggak ada sih. Gitu. Ada juga yang kayak misalnya ini nih, ini kan patah di sini. Ada juga yang langsung dari sini langsung gede gitu. Jadi ke eksperimen sendiri kalau masalah supporting tuh. Nah terus kemudian di bagian ini nih, kok ini ada yang di tengah tapi ini ada yang di pinggir gitu. Nah ini sebenarnya kayak gini nih, penting nggak penting itu. Kita lihat. Nah, ini sistem situ box juga kayak gini. Cuman ya saya ketemu ini bukan ketemu pakai cara ini sebenarnya juga belum pernah mengenal situ box. Jadi saya udah pakai cara kayak gini. Ternyata di situ box juga ada cara kayak gini. Nah, saya ngeliat titik mana dia yang paling bawah. Nah, tuh. Dia perlu penyambung aliran resin dari bawah. Tuh, perlu penyambung aliran resin dari bawah untuk nyetak bagian ini. Kalau bagian ini nggak dikasih tiang, ya ini nggak bakalan jadi karena ini ngambang nih. Ini ngambang, nggak ada sambungan langsung dari sini, dia berdiri sendiri tuh, ngambang. Kelihatannya memang kalau di delete ya semua jadi satu kesatuan, tapi setelah itu dipakai preview kayak gini, nah itu tuh. Jadi makanya di sini perlu tiang yang menyanggah pada titik terbawah. Nah, tiang yang menyanggah pada titik terbawah untuk mendapat aliran resin dari bawah. Gitu. Jadi kan resin kan dicetak gini nih.
mesin kan dicetak ini. Nah, kita mulai kan dari sini. Kan jadinya gini. Tuh. Cetak bawah dulu. Terus kemudian ke sini. Nah, ini masih satu aliran, masih aman gitu. Lagi-lagi ya, banyaknya di sini, jaraknya di sini, besarnya di sini itu tergantung dari mesin dan resin yang digunain. Jadi nggak ada kata pasti harusnya begini, harusnya begitu, nggak ada. Itu sesuai dengan nanti teman-teman malah bilang itu Yogi ngajarinnya gitu. Ya terserah mau dipakai syukur enggak, ya juga nggak masalah gitu, karena itu relatif sih. Masing-masing orang punya pengalaman sendiri-sendiri. Nah, kita lihat masih aman semuanya. Di sini masih aman. Masih semua jadi satu. Nah, ini kayaknya udah mulai deket-deket nih. Kita lihat. Nah, tuh dia tuh. Oh enggak, nih sini masih tiang sporting nih. Masih tiang sprue ya. Ini loh. Nih. Tuh. Itu rentan ngambang. Ini karena ada tiang ini ya. Karena di tiang ini membantu menyalurkan resin lewat jalur sini nih. Nih, membantu menyalurkan resin lewat jalur sini. Ini apa lagi nih putus nih? Oh bukan, karena posisinya. Tuh, dibantu dia. Nah, kalau ini nggak dikasih dengan tebal setipis ini, nah itu mudah terjadi kegagalan cetak pada bagian ini, nanti bentuknya jadi flat, bukan lagi seperti ini tapi lebih kepada flat. Nah, ini kan tipis nih, ini perlu tiang support supaya dia punya bentuk sempurna dan membuat sambungan ke bagian sininya lebih sempurna tentunya. Kalau bagian tipis-tipis kayak gini kita nggak support, kita kagak katakanlah kita nggak kasih tahanan untuk aliran resin untuk mendukung kekuatan ini, ya nanti jadinya bisa gompal atau flat. Oke. Nah, ini udah ke bawah sih, tinggal terusin aja. Tuh, ke bawah tinggal terusin aja. Udah. Jadi hanya begini aja pelajaran sporting atau persiapan cetak untuk video kali ini. Tinggal kita output nanti ke STL, karena kan mesin biasa membaca dari format STL. Nanti kita habis ini saya selesaiin dulu videonya. Nanti setelah ini kita belajar tentang output untuk cetak. Nah, ini ada STL output. Yang mana dari menu ini kita pakai gitu. Sebenarnya memang pelajaran saya itu kalau nggak salah udah di sini ya. Udah sampai sini. Cuma memang perkara malas jadinya nggak pernah bikin lagi nih. Jadi jatuhnya bikin videonya malah random gitu. Tapi tetap nanti insya Allah tetap saya lanjutin bagian-bagian yang entah copy, entah deform, atau sampai semuanya, sampai kepada menu yang memang udah nggak ada lagi yang perlu dijelasin.
Oke, sampai sekian dulu untuk pelajaran sporting. Nanti kita lanjut ke pelajaran untuk output, karena di output STL ini cut into slice. Nah, ini ada beberapa settingan yang memang harus diketahui gitu, entah bagian ini atau bagian ini, itu harus ada yang harus di pelajarin. Beberapa memang saya pakai, beberapa lagi nggak saya pakai karena nggak tahu gitu. Oke, sekian dulu videonya kali ini untuk sporting. Terima kasih udah ada yang nanya, dan ditunggu lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.